Hai guys, selamat pagi Sobat People. Setiap orang pasti membutuhkan liburan karena liburan seseorang bisa melepaskan penat yang selama ini dirasakan ketika melakukan aktivitas sehari-hari dan menyegarkan pikiran serta menyemangatkan aktivitas biasanya. Tentunya orang yang mempunyai rencana berbeda-beda tergantung setiap hobinya. Ada tempat wisata yang populer di Indonesia yang cocok dikunjungi untuk mengisi liburan Sobat People. Nah, ini dia tempat wisata Lampung Utara, dulu dipuja, sekarang ditinggalkan. Taman Wisata Bendungan Wairarem terletak di Desa Kurun, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Yuk ikutin terus bagaimana perkembangan wisata ini sekarang. Check it out! Kali ini saya sedang berada di salah satu monumen atau tugu peresmian Bendungan Wairarem yang diresmikan oleh salah satu presiden kita, yaitu presiden kedua Bapak Soeharto pada tanggal 14 Juli 1984. Maka dari itu, ayo ikuti kita lebih lanjut tentang perkembangan Bendungan Wisata Wairarem yang ada di Lampung Utara. Dulu tempat ini sering dijadikan tempat pertunjukan dan sering didatangi oleh artis ibu kota seperti Evie Tamala atau artis lainnya. Namun saat ini banyak fasilitas yang rusak dan permainan anak-anak serta pondok wisata yang terbengkalai dan dibiarkan begitu saja. Dan tidak dikelola kembali bendungan ini. Maka saat ini musim kemarau airnya berkurang, namun ketika musim hujan pemandangan airnya di bendungan ini dapat mempesona siapapun yang datang melihatnya. Bendungan yang jauh dari hiruk pikuk manusia akan membuat hati Sobat People tentram dan nyaman menghabiskan waktu bersama keluarga di bendungan ini. Namun sekali lagi bahwa bendungan ini saat ini sepi dan kondisinya tidak terawat. Memang pernah berada di masa kejayaannya sekitar tahun 1980 hingga 1990-an sebagai tempat wisata unggulan di Lampung. Yuk ikutin terus dan bagaimana tanggapan serta harapan warga setempat mengenai wisata ini. Baiklah, kali ini saya bersama salah satu warga sekitar di Bendungan Wairarem. Bu, dengan siapa Bu namanya Bu? Lisyati. Dengan Ibu Lisyati. Bu, bagaimana Bu pendapat Ibu tentang pariwisata Wairarem yang sekarang mungkin sudah tidak dikelola dengan pemerintah? Iya, sebenarnya sayang sekali ya, tempat ini kan sangat bagus. Waktu pertama kali lagi hits ya, ini tempat pariwisata yang paling terkenal, populer lah di Lampung, termasuk di Lampung. Ini tahun 1983 peresmiannya oleh Presiden Soeharto kalau nggak salah. Ya tahun itu sih saya belum lahir ya Kak ya. Jadi agak sedikit pemahaman saya tentang wisata ini. Dulu sih dikelola oleh masyarakat sendiri di sini. Makanya bendungan ini bagus gitu. Setelah diambil alih oleh pemerintah kabupaten, ya gini terbengkalai. Untuk kedepannya mau dikelola juga, mungkin nggak ada pihak yang bisa memegangnya gitu, bertanggung jawab penuh. Gitu. Apakah ini nantinya ingin dibuka lagi atau bagaimana Bu? Ya kalau kami sih berharap tempat wisata ini bisa dikelola dengan baik ya, ke depannya bisa digunakan lagi untuk masyarakat sini, biar bisa liburannya nggak terlalu jauh, karena sayang tempatnya ini bagus, luas, dan juga banyak sekali potensinya, bukan hanya untuk hiburan tapi juga untuk perekonomiannya juga di sini. Baik, begitu. Terima kasih ya Bu atas wawancara sedikit. Sejarah Bendungan Wairarem. Bendungan Wairarem dibangun oleh pemerintah Lampung Utara, memiliki jangkauan untuk mengairi seluas 22.000 hektar dengan luas bendungan sendiri 49,2 hektar serta ketinggian 59 meter, merupakan bendungan terbesar di Lampung Utara.
Dengan adanya bendungan ini membantu untuk irigasi pada sektor pertanian di sekitar Abung Timur, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, dan juga Kota Bumi. Yuk ikutin terus dan simak bagaimana tanggapan serta keluh kesah pedagang dan nelayan atau pemilik keramba sekarang di wisata ini. Baiklah pemirsa, kali ini saya berada di tengah-tengah pariwisata Bendungan Werarem yang saat ini sedang terkena bencana atau terkena wabah rumput. Di seluruh perairan ini ditutupi oleh rumput-rumput atau yang sering bisa kita sebut dengan eceng gondok. Dengan adanya wabah ini sangat merugikan banyak nelayan atau petani warga sekitar dalam sektor perikanan, yaitu keramba. Maka dari itu ikuti saya, kita menjelajah lebih lanjut tentang wisata Bendungan Werarem. Kali ini saya bersama salah satu nelayan atau salah satu yang memiliki keramba di Bendungan Werarem. Dengan Bapak siapa? Wahyu. Dengan Bapak Wahyu ya. Pak Wahyu, saya mau bertanya, dengan keadaan bendungan yang penuh hama seperti ini, apakah menurun ekonomi atau pendapatan ikan untuk di Bendungan Werarem sendiri? Ya untuk saat ini kan Werarem ini kan makanya kosong kayak ini kan karena nggak bisa ditanam ikan. Ikan mas ini kan butuh oksigen. Oksigennya itu kalau dia banyak eceng gondok kayak gini kan dia nggak bisa, oksigennya dimakan sama dia orang. Makanya terjadi udah 1 bulan ini kan ikannya mabok besar-besaran kan, kosong semua, habis semua. Ya semuanya mengalami kerugian petani. Jadi untuk saat ini mengalami kerugian ya Bang ya? Untuk kira-kira pembersihan atau untuk mengatasi hama ini? Ya itulah yang lagi dirembukin terus sebenarnya Mas. Kalau dirembukin, kalau ini kan kalau kita udah sering ini kumpul di sini kan, untuk perencanaannya kan butuh 4 alat. Alat itu estimasi alat per untuk sekitar 2,5 M. Terus pekerja, operator itu diperkirakan 12 juta per bulan, belum mobil angkut segala macam, dan estimasi nilainya udah dihitung-hitung ulang. Terus itu sekitar 11 M. Cuman masyarakat sini kan nggak mampu untuk gotong royong. Apakah dengan dana yang cukup begitu besar itu, apakah ada bantuan dari pemerintah Bang? Tidak ada, karena mungkin ini kan terkendalanya kan kita usaha di sini kan mungkin terkendala karena pajak. Kalau di sini kan karena dia usahanya usaha keluarga, hanya memanfaatkan alam yang ada, kita tidak membayar royaltinya, nggak ada ke pemerintah, main pajak lah. Makanya pemerintah nggak ada solusinya kita gotong royong. Cuman untuk gotong royong dengan nilai budget yang sebesar itu kan belum ketemu. Untuk bos-bos yang pemilik sampah yang banyak, ratusan misalnya, di orang yang penjual pakan, penjual ikan kan udah siap per 6 orang kalau nggak salah tuh, per 6 orang itu sekitar berani per 1 orang tuh 500 juta. Cuman kan berarti estimasinya kan masih sekitar 3 M kan. Itu estimasi awal kan, belum beli alat. Karena alat itu kabarnya nggak bisa sewa, harus beli alatnya aja. Itu estimasi alat, kita udah nanya sama Jatiluhur, alat penyedot itu 1 alat tuh sekitar 2,5 M kan. Itu 4, kalau untuk nyelesain 1 tahun butuh 4. Operatornya per 4 operator tuh kerjanya itu operatornya per 1 orang 1 bulan tuh 12 juta. Berarti kan estimasi sebulan tuh udah berapa kan? Belum operasional mobil pengangkut truk, ngebuang segala macam. Nah itu estimasi akhirnya kalau hitung-hitungan kita secara ini manual itu sekitar 11 M. Nah, dana yang terkumpul jauh dari situ, paling banyak itu sekitar 3,5. Ya, kalau anak tani ini kan udah sepakat per 1 kerambah itu dipungut biaya 1 juta. Jadi dipungut biaya 1 juta tuh misalnya dia nggak diambil di tempat, begitu panen dipotong sama ini kan, sama pembeli kan, sama bos-bos kan. Nah bisa lah, ini kan kalau hitung-hitungan dari ujung ke ujung sekitar 1000-an adalah mungkin kerambah kan, total semua kerambah kan. Tapi belum ketemu ini, itu berapa kali. Tapi kalau ini nggak, solusi ini nggak diputus sekarang ini,
semuanya berhenti, ekonominya nggak mutar. Oh, berarti kalau tidak segera kita selesaikan bakal memutus seluruh ekonomi yang ada di sini ya, Bang? Ekonomi. Kenapa? Semuanya kan bertumbuh di sini. Mulai dari pekerja, petani yang punya keramba, penjual ikan, supplier pakan, itu semuanya kan satu mata rantai. Apakah ada harapan gitu pemerintah bisa ikut berkecimpungan untuk membantu gitu, Bang? Ada harapan? Nah, harapan kita kan seperti itu. Cuman kan kita ngeliatin keadaan ekonomi Lampung Utara nih, keuangan Lampung Utara kan defisitnya luar biasa kan. Jangankan pemeliharaan untuk tidak menguntungkan untuk nilai ekonomis untuk mereka, untuk pekerjaan yang terlibat di pemerintahan aja, yang contohnya pegawai honorer dan sebagainya, itu kan tidak digaji kan, katakanlah kan kayak gitu kan. Nah, makanya kita juga bingung kan, kita mau ngadu siapa kan. Perusahaan penyuplai pakan kan mereka juga ada limit kan. Iya. Namanya limit, membantu mereka kan sukarela. Iya. Ya bisa membantu 10-20 juta kan. Setelah itu ya kita sendiri yang harus menyelesaikan. Baik. Kalau kayak gitu, baik Bang, terima kasih atas informasinya mengenai yang terjadi pada hari ini di Indonesia. Ya. Kali ini saya bersama salah satu penduduk yang ada di area Bendungan Werarem. Baiklah, Ibu dengan saya, Bu, namanya? Dengan Ibu Yulianti. Bu, Ibu di sini sebagai warung. Oh, warung untuk para nelayan, Bu ya? Iya. Bu, ini kan katanya sektor perekonomian di Bendungan ini untuk para nelayan katanya menurun. Nah, kalau untuk omset Ibu sendiri bagaimana? Ya sama aja. Orang kita dagangnya emang buat itu, yang orang yang nelayan di sini, nelayannya pada kosong, kerambahnya ya dapat itu juga, turun juga. Harapan Ibu itu, Bu, untuk kedepannya apakah pemerintah harus terjun juga untuk memperbaiki bendungan ini tentang hama-hama yang ada pada saat ini, Bu? Iya, orang ininya kan makanya pada mati itu itu rumputnya itu yang di air itu susah, dia nggak ngalir, jadi ikannya pada itu mabuk. Pada mati. Oke. Jadi kalau begitu, makasih ya, Bu. Iya. Control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. Nah, itu dia Sobat People, informasi seputar Taman Wisata Wairarem, Kota Bumi, Lampung Utara. Bagaimana perkembangannya sekarang dan tanggapannya serta harapan dari warga setempat. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali Sobat People. Try to latch myself out of your space, far away until the distance passes its line. It's a new journey. My heart has said enough of pain.